Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya nak ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, berdoa selesai ya anak-anakku semua. Hari ini kita memasuki pada materi bab 8, yaitu tata cara penyimpanan dokumen pegawai ya. Boleh silakan kalian buka buku paket kalian masing-masing di rumah sambil dibaca dan diperhatikan penjelasan dari ibu. Oke, untuk materi ini ya, kompetensi yang kita bahas yaitu ya, menerapkan penyimpanan dokumen kepegawaian, melakukan penyimpanan dokumen kepegawaian ya. Tujuan dari materi ini ya, ibu berharap kalian semua yang pertama mengetahui konsep pemahaman penyimpanan dokumen kepegawaian, yang kedua kalian mampu mengidentifikasi prosedur penyimpanan dokumen pegawai, serta yang ketiga, kalian melaksanakan penyimpanan dokumen pegawai ya. Oke, karena kondisi pembelajaran kita sedang pandemik seperti ini, ibu harap ya nanti file-file dokumen kalian di rumah yang penting ya, seperti ijazah kalian, buku rapot kalian ya, tolong kalian simpan dengan baik dan benar ya. Jangan cuma menyimpan surat-surat saja ya. Kalau suratnya sangat informasi tentang sekolah dan sebagainya, boleh kalian simpan ya, karena biar kalian mengerti ya. Jangan jangan hanya ya surat-surat dari pacar saja yang kalian simpan ya. Oke, kita next pembelajaran kita. Boleh kalian pikirkan atau kalian kepo apa saja sih sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang ideal ya. Kita berbicara tentang penyimpanan ya, pasti kita akan menyerempet dengan yang namanya arsip atau kearsipan. Karena penyimpanan itu bagian dari pengarsipan, bagian dari penyimpanan. Ibu yakin di kelas 10 kalian sudah sangat jago, sudah sangat mahir dalam mempraktekkan kearsipan tersebut ya. Kalian sudah khatam ya, bagaimana cara mengarsipkan yang baik. Oke, next ya. Hari ini mungkin ibu hanya mengulang ya. Ibu yakin banget kalian sudah mempelajari di waktu kelas 10 ya. Kebetulan di OTK Kepegawaian ini akan dibahas juga ya. Jadi kamu flashback ya, diingat-ingat pelajaran kelas 10 ternyata bisa diimplementasikan pada pelajaran kepegawaian. Yang kita harus ketahui semua ya, bagaimana sih tata cara penyimpanan ya, bagaimana kalian mengarsipkan atau menyimpan dokumen kalian. Pertama, ada bahasa atau kita kenal dengan bahasa horizontal filing. Nah, horizontal. Nah, kalian sudah tahu pasti, ibu yakin. Nah ya, penyimpanan horizontal ini ya, penyimpanan arsip ya, dengan apa? Dengan stop map atau Snellhalter, kemudian ditumpuk ya dari atas ke bawah ya.
dengan apa? Lemari arsip ya, disusun secara horizontal ya. Boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas ya, yang bentuknya seperti horizontal, ditumpuk file apa yang rapi biar ketahuan ya, biar mudah dicarinya, biar aman dokumennya tersebut. Nah, ada penyimpanan disebut dengan penyimpanan horizontal filing ya. Nah, bentuknya jadi tumpukan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Yang kedua, kita kenal dengan vertical filing ya, yaitu penyimpanan arsip yang dimasukkan dalam folder atau map arsip, kemudian diletakkan berdiri tegak, memanjang ya. Sisi panjang arsip sejajar dengan lipatan folder atau map dan disusun berurutan dari depan ke belakang. Nah ya, kalau horizontal itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah, kalau vertikal berarti dari depan ke belakang disusun ya, dirapikan biar bentuknya rapi ya, biar mudah dicarinya berurutan. Dan yang ketiga ada lateral filing ya, penyimpanan arsip dengan cara arsip dimasukkan dalam snell header atau brief ordener, kemudian diletakkan berdiri dengan punggung di depan ya. Jadi kalau lateral itu biasanya sejajar, nah lurus ya. Kita lurus menyimpan. Boleh nih kita lihat bersama-sama. Ini disimpan nih lurus ya. Ini bisa penyimpanan seperti lateral, atau nanti yang disimpan kalau arsip kalian apa? Yaitu ordenernya ya, diletakkan secara lateral ya, atau secara diletakkan berdiri berurutan. Oke ya. Di sini tadi kita sudah mengenal atau mengetahui cara penyimpanannya. Di sini kalian harus mengerti ya, harus hatam, harus hafal alat-alat penyimpanan dokumen kepegawaian ya. Sebenarnya alat-alatnya sangat sama seperti dengan alat-alat kearsipan ya. Ibu yakin kalian sudah hatam banget, sudah kenal banget alat-alat ini ya. Dan kita pun di lab kita, kalian sudah yakin, sudah sering menggunakan, sudah sering melakukan pengarsipan ya. Sama karena kenapa? Dokumen itu kan disimpan berarti diarsipkan. Agar apa? Agar diketahui, agar bisa kita tahu dokumen mana yang masih dipakai atau tidak. Ya, ada beberapa alat kearsipan ya. Salah satunya yaitu adalah filing cabinet ya. Filing cabinet adalah lemari arsip ya, yang berdiri dari beberapa laci ya. Ukurannya biasanya antara 1 sampai 6 laci ya. Tetapi yang banyak digunakan kebanyakan yang 4 laci atau 5 laci ya. Setiap laci ya, setiap kotaknya, lacinya itu mampu apa ya? Menampung kurang lebih 5.000 dokumen atau 5.000 arsip ya. Dan ya bisa disusun dengan apa ya? Dengan tegak lurus atau vertikal ya, berderetan ke belakang ya. Filing cabinet juga berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif ya. Jadi filing cabinet ini bentuknya seperti lemari-lemari yang ada laci-lacinya ya, atau enggak jauh beda seperti bentuknya kayak loker. Kalau kalian, ibu yakin sih kalian sudah tahu semua ya. Jadi seperti lemari yang ada laci-lacinya bertumpuk-tumpuk ya, dari 1 sampai 6, ada yang dari 1 sampai 4, ada yang dari 1 sampai 5. Nah, itu disebut dengan filing cabinet. Map arsip ya, map arsip semua yakin kamu sudah sangat mengenal, sudah menggunakan ya. Map arsip adalah ya lipatan yang terbuat dari karton
atau kertas. Ada juga sekarang kan untuk tahan supaya tidak kena air, mapnya pun pakai plastik ya, untuk menyimpan dokumen atau arsip-arsip yang penting. Dan map arsip ini ada macam-macamnya ya. Ada stop map folio, map Snellhalter, folder, hanging folder. Nah, ini adalah bagian-bagian dari map arsip. Dan ada juga numerator ya. Nah, boleh kalian perhatikan ya. Numerator ya, pasti yang berisi tentang angka atau nomor ya. Alat ini ya untuk membubuhkan membubuhkan nomor pada lembaran dokumen ya. Menurut bentuk dan ukurannya numerator dibedakan ya. Ada berapa tuh? Menjadi numerator besar dan numerator kecil ya. Numerator yang ukurannya kecil ya terdiri dari 4 sampai 6 digit ya. Dan numerator besar ya terdiri dari 6 digit. Nah, ya biasanya untuk dinomorkan agar berurutan si dokumen tersebut. Kenapa? Agar mudah nanti saat diarsipkan dan mencarinya kembali. Ya, cara kerjanya numerator ini ya terdapat pengaturan angka ya. Membuat angkanya bisa berputar biasanya diatur di atas numerator ya. Mau angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Terus memerlukan tinta. Nah, dicap nanti pakai bantalannya ya. Pakai bantalan numerator, dikasih tinta, nah baru nanti seperti kita menggunakan stempel ya nak ya. Seperti kita menggunakan stempel sama kita menggunakan numerator. Kalau numerator berisi angka beda dengan stempel. Lalu ada guide atau map gantung ya, boleh kalian perhatikan ya. Guide nih ya. Ya, guide ini hanya merupakan kertas yang tebal yang berfungsi sebagai penunjuk, penyangga dan pembatas antara susunan arsip ya. Jadi pemisah biar kalian tahu ya, kita bikin guide atau kita pasang guide biar ketahuan ini arsip apa saja, agar kenapa mudah dicarinya atau kita ada labelnya guide itu ya. Lalu ada apa lagi? Dalam penyimpanan itu ada ordener ya. Ordener ya, kalian sudah sering sekali di lab kita sudah sering kita gunakan ya. Yaitu adalah map besar ya, yang ukurannya sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit ya, arsip ya. Yang akan disimpan dalam ordener terlebih dahulu dilubangi. Oke, pakai apa melubanginya? Nah, pakai apa kita melubangi surat? Ya, pakai perforator. Nanti dibantu perforator, si surat tersebut atau dokumen tersebut dibolongkan, lalu dimasukkan ke dalam ordenernya ya. Dan ordener ini mampu ya menyimpan 500 lembar surat atau dokumen ya yang sudah diarsipkan. Lalu ada apa lagi? Ada kotak box ya. Kotak box ya. Nah, kotak-kotak box ini adalah digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif ya. Biasanya terbuat dari karton tebal. Arsip yang disimpan di dalam kotak terlebih dahulu disimpan ke dalam folder. Selanjutnya kotak ini akan ditempatkan pada rak arsip berbentuk lateral berderet ke samping ya. Jadi untuk arsip-arsip yang non aktif sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak, tetapi di dalam kotaknya juga sudah ada mapnya biar bisa dibedakan. Oke, ada yang tickler file ya, ada card ya. Nah, tickler file ini ya adalah semacam kotak ya yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip ya yang berbentuk kartu atau seperti lembar pinjam arsip.
atau ya lembaran-lembaran ini ya memiliki ya jatuh tempo ya, memiliki masa ya sampai kapan bisa digunakan biar ketahuan ya. Seperti apa ya Nah ya, contohnya ya untuk menyimpan kartu perpustakaan ya. Jadi sebagai pengingat ya, oh si A ini minjam buku tanggal segini harus dibalikin tanggal sekian ya. Bisa declare file itu bisa menyimpan ya, contohnya seperti di perpustakaan kita yang sudah dibuat atau untuk menyimpan lembar pinjam arsip ya, lembar pinjam buku seperti itu adalah declare file. Lalu ada yang namanya CARDEX, card index atau kabinet ya. Ini digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang ya. Di dalam CARDEX terdapat semacam kantung plastik tempat menyimpan kartu indeks. Alat ini terbuat dari bahan besi baja ya. Jadi CARDEX dibuka memanjang, nanti semua itu bisa untuk menyimpan file atau dokumen arsip ya. Nah ya, tadi adalah perabotannya, peralatannya ya. Sekarang adalah perlengkapan ya. Selain kita harus menggunakan folder, map, ordner. Nah ini adalah perlengkapan yang mendukung untuk kita menyimpan dokumen atau kita untuk menyimpan arsip ya. Ada yang disebut dengan kartu tunjuk silang. Apa sih kartu tunjuk silang? Nah, Ibu yakin kamu sudah mempraktekkan kartu tunjuk silang tersebut ya. Kartu tunjuk silang ya terdapat pada tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menunjuk tempat atau map ya dari suatu dokumen atau arsip yang dicari pada tempat yang ditujukan kartu tunjuk silang. Dapat dibuat dengan ukuran 12 x 5 cm ya kali 7,5 cm ya. Tidak semua arsip dibuatkan kartu tunjuk silang, tetapi hanya arsip tertentu saja yang memang benar-benar dibuatkan kartu tunjuk silang. Hal ini disebabkan pembuatan kartu tunjuk silang yang berlebihan justru menambah keruwetan penyimpanan ya. Jadi tidak semua dokumen itu ada kartu tunjuk silangnya, hanya file-file atau dokumen tertentu saja. Penyimpanan kartu tunjuk silang dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama, disimpan dengan menggunakan tempat tersendiri seperti kotak, disusun secara alfabet. Hal ini dilakukan jika kartu tunjuk silang jumlahnya sangat banyak. Kalau banyak supaya tidak bingung mencarinya, makanya harus ada penyusunan ya juga. Yang kedua, bisa disimpan di bagian paling belakang laci, filing kabinet, di belakang guide ya petunjuk silang. Ini dilakukan jika kartu tunjuk silangnya sedikit. Nah, ini cara menyimpan kartu tunjuk silang. Kenapa sih tujuannya ya? Agar mengetahui ya dokumen mana saja yang mungkin sudah dipinjam atau yang ada. Lalu ada yang disebut dengan kartu indeks ya. Kartu indeks adalah kartu yang berisi identitas suatu arsip ya atau dokumen yang disimpan, gunanya sebagai alat bantu menemukan arsip. Kartu indeks dapat dibuat dengan ukuran 12 kali 7,5 ya, sama seperti kartu tunjuk silang ya. Di dalam kartu indeks ini akan memuat informasi judul dan nama suratnya, nomor suratnya, perihal suratnya, tanggal suratnya, kode suratnya, dan kode kartu indeks. Kartu indeks ini
digunakan apabila arsip yang disimpan menggunakan sistem penyimpanan subjek, tanggal, wilayah, dan nomor. Kartu indeks tidak digunakan jika arsip dokumen disimpan dengan menggunakan sistem abjad. Hal ini disebabkan kartu indeks dibuat untuk membantu menemukan arsip apabila petugas atau si peminjam lupa tentang judul atau caption perusahaan. Oleh karena itu, kartu indeks ini disimpan berdasarkan nama orang, perusahaan, sehingga susunannya diurutkan secara alfabet ya. Jadi kartu indeks ini yang diindeks apa? Nama perusahaan atau nama pemilik orangnya atau nama orang tersebut. Kenapa tujuannya? Kalau misalnya suratnya, oh ya surat dari PT Sumber Makmur, apa sih ininya perihalnya lupa. Nah, kita bisa mencarinya dari nama PT-nya atau nama perusahaannya dengan bantuan kartu indeks tersebut. Lembar pinjam arsip ya. Lembar pinjam arsip outslip adalah lembar atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip ya, disebut dengan lembar pinjam arsip. Kalau di sekolah kamu punya lembar pinjam perpustakaan ya. Nah, di situ mencatat kalian sudah meminjam buku apa saja, kapan kalian meminjam, kapan kalian mengembalikan ya. Kegunaan dari lembar pinjam arsip ya, pertama sebagai bahan bukti adanya peminjaman arsip ya. Yang kedua sebagai ingatan untuk mengetahui siapa dan kapan batas waktu pengembalian arsip yang dipinjam. Yang ketiga ya, sebagai tanda bahwa arsip yang dimaksud sedang dipinjam. Yang keempat, mencegah terjadinya kehilangan arsip karena peminjaman yang tidak dikembalikan. Dan yang kelima, sebagai dasar untuk melakukan penilaian suatu arsip. Nah, itu adalah fungsi atau kegunaan dari lembar pinjam arsip. Oke ya, Ibu rasa materinya cukup selesai sampai di sini ya. Untuk minggu ini ya, Ibu memberikan tugas, tidak seperti minggu lalu ya. Tugasnya ya, dalam sistem penyimpanan mengenal ada 3 sistem ya nak ya. Yang pertama sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan atau kombinasi ya. Nah, kalau kalian sudah membuka buku, coba kalian pahami materi dari penyimpanan dokumen dengan 3 sistem tersebut ya. Tugasnya kalian boleh observasi, tapi karena kondisi pandemik saat ini sangat berbahaya ya, kalau keluar rumah kalian boleh browsing ya. Browsing di rumah kalian ya. Kamu cari ya, pada perusahaan swasta atau instansi pemerintah mengenai apa ya? Penyimpanan dokumen kepegawaian ya. Identifikasikan peralatan yang digunakan dan sistem yang digunakan. Nah, kalian mencari perusahaan apa? Swasta atau pemerintah, silakan, nggak masalah ya. Nanti kamu identifikasi, misal contoh Pemkot Kota Tangerang. Nah, kalian baca ya. Dia menggunakan sistem apa? Sentralisasi kah, desentralisasi kah, atau gabungan dari sistem tersebut ya. Kalau kalian sudah tahu, silakan kalian tuliskan, kalian uraikan bahwa ya Pemkot Tangerang menggunakan sistem bla 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 bla, alasannya terus ya. Kamu tuliskan, belajar kita menulis dan literasi anak ya. Lalu apabila kamu sudah tuliskan ya, kamu cek peralatannya apa aja yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dia memerlukan apa aja? Oh, memerlukan rak arsip, lemari arsip dan sebagainya. Boleh kalian tuliskan dan kalian jelaskan. Oke ya?
Sampai di sini Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Ingat pesan Ibu, tugas ya. Tugas Ibu kasih waktu 2 minggu ya. Ibu harap 2 minggu akan segera selesai dan di email ke email Ibu ya Nak ya. Ibu tunggu tugasnya ya. Jangan malas-malas. Ingat kalian sudah kelas 12. Semangat. Bentar lagi kalian akan lulus, bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oke ya. Ingat pesan Ibu, stay at home ya. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya. Sama-sama kita semua menjaga kesehatan. Oke. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.